Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang kedua atau sesi Q&A yang kedua. Untuk sesi tanya jawab pada kali ini, kami akan mempersilahkan kembali kepada Bapak Insinyur Muhammad Nasir selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi tanya jawab yang kedua pada sesi kali ini. Apakah Bapak Insinyur Muhammad Nasir sudah bersama dengan kami? Ya, Bu, siap, Bu. Ya, baiklah. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Nasir, kami persilahkan untuk memandu sesi Q&A yang kedua dengan durasi waktu 15 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat ketemu kembali dengan saya terkait dengan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi telah disampaikan paparan dari dua narasumber, pertama dari Pak Sahrul, kemudian yang kedua adalah dari Biofactory yang diwakili oleh Dr. Indra. Baik, saya kira apa yang disampaikan dua narasumber sangat menarik ya, dan bisa menjadi referensi terutama Pak Sahrul terkait dengan parameter pengujian tata udara di ruang AOK dan instalasi. Kemudian juga tadi Pak Indra sudah menyampaikan terkait dengan inovasi sekaligus desain ya, inovasi sekaligus solusi terkait dengan penyediaan antorum di ruang OKA dan ruang isolasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti sesi yang pertama, sesi tanya jawab yang pertama, saya akan bacakan daftar pertanyaan. Yang pertama adalah ini untuk Pak Sahrul. Pak Sahrul masih bergabung, Pak ya? Masih, Pak. Ya, baik. Dari Pak Abdillah dari CV TKL, Pak. Pertanyaannya adalah pengukuran partikel di OKA dilakukan saat ruangan kosong atau saat ruangan digunakan untuk operasi. Silakan Pak Sahrul. Ya, baik Pak. Untuk yang pertama ini pengukuran partikel yang kita laksanakan adalah kondisinya ruangan tidak digunakan untuk operasi. Satu ruangan, misalkan di ruangan sebelahnya sedang running operasi, tidak masalah Pak. Begitu. Baik, cukup Pak ya. Oke. Baik, masih Pak Sahrul Pak, yang kedua Pak ya, dari Pak Fauzi PT MH. Pertanyaannya adalah bagaimana menanggapi permintaan nakes atau user terkait ruangan OK bertekanan negatif karena tidak ada rekomendasi atau regulasi untuk instalasi ruang OK bertekanan negatif. Mohon penjelasan Pak Sahrul. Ya, baik Pak. Jadi ini sebenarnya juga kesulitan buat kami juga kalau untuk tekanan negatif. Cuma kami bisa bantu untuk testing report begitu ya untuk OK negatif. Jadi kami juga sudah pernah running untuk pengecekan ruangan OK tekanan negatif, Pak. Seperti itu. Silakan kalau ingin meminta atau memohon pelaksanaan inspeksi ataupun sertifikasi ke PPFK Jakarta, silakan. Cukup Pak? Cukup, apakah? Ya, baik lanjut lagi Pak ya. Yang ketiga Pak Sahrul, ini dari Pak Alexander dari Siloam Surabaya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah ruangan yang aslinya positif menjadi negatif? Ataukah hanya dengan melepas fresh air saja? Atau ada yang perlu dilakukan lagi? Terima kasih. Silakan Pak Sahrul untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, Pak. Ini untuk ruangan OK ya, Pak. Kalau di ruangan khusus atau ruangan kritikal, itu kalau merubah tekanan, ya kita kembali lagi ke desain awal ruangan tersebut, karena kan ukuran ducting itu kan akan berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan udah ada tekanan positif, berarti di booster di AHU-nya desainnya memang untuk positif begitu. Jadi kalau mau merubah tekanan berarti merubah juga ukuran ductingnya begitu Pak. Setahu saya sih seperti itu ya. Atau mungkin nanti dari Salatir ataupun dari narsum yang lain mungkin bisa membantu menjawab. Takutnya saya salah jawab gitu Pak Nasir. Ya, ada baik. yang hanya fresh air saja. Karena juga ada yang sering kita ketemu juga gini Pak, rumah sakit itu yang masih salah penerapan. Ada yang ruangan, misalkan ruangannya awalnya ruangan biasa begitu, ruangan perawatan ICU biasa, dirubah menjadi negatif, mereka hanya pasang exhaust fan begitu itu, seperti itu. Nah itu tidak memenuhi.
Jadi udara kotornya dibuang ke area, kadang ada juga yang dibuang ke area publik begitu. Jadi mengkhawatirkan ini begitu Pak. Seperti itu jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sahrul. Baik. Yang keempat untuk Pak Indra ya Pak. Ini pertanyaan dari Pak Fauzi dari PTNH. Pertanyaannya adalah bagaimana cara alat SparkX ini dalam mengimbangi sistem tata udara sentral, misal di ruang OK, agar sistem berjalan optimal dan udara yang diinput kembali ke ruang OK itu dapat mengganggu aliran lava yang terbentuk. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Pak Fauzi ya. Terima kasih pertanyaannya. Memang di OT itu kan ada laminar airflow ya, untuk membatasi antara yang surgery dengan pasiennya ya, dokter dengan pasiennya. Memang di Spark sendiri kita memiliki diffuser Pak. Jadi udara itu ketika keluar itu disebarkan dulu sehingga kecepatannya berkurang gitu. Tidak langsung direct ya. Jadi ada diffuser, di diffuse dulu supaya menyebar sehingga dia akan kehilangan kecepatan. Dia tidak mengganggu tirai ya, kan seperti tirai itu ya, laminar itu seperti tirai. Dia tidak mengganggu tirai udara yang ada di OT. Memang di alat ini sendiri sudah dipasang di OT ya tadi seperti disampaikan di slide ya, di Singapore General Hospital, dan ini tidak mengganggu hal itu. Jadi aman Pak dari LEF tadi. Terima kasih Pak. Masih mute Pak, maaf. Oke, baik. Masih Pak Indra ya Pak ya. Untuk yang kelima, dari Pak Guguk, Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Ini yang tadi belum Bapak jelaskan. Pertanyaannya adalah berapa kebutuhan luasan lahan untuk penempatan SparkX tersebut? Ya, memang itu bisa customizable Pak, customizable. Tapi ada basicnya Pak. Basicnya itu luasnya 1,6 kali 1,5 itu yang basicnya ya. Ada lagi yang ukuran besar 3,6 dikali 1,5 meter ada ya. Jadi intinya customizable Pak. Ya, baik. Saya kira clear ya Pak Guguk ya, jelas sekali. Nanti bisa hubungi Pak Indra. Baik, yang keenam kembali ke Pak Sahrul Pak. Masih gabung Pak ya. Dari Pak Haji Yusuf dari CV SKA. Pertanyaannya adalah apakah semakin rendah suhu ruangan atau RH atau kelembapan akan turun juga? Nah, nanti bisa dilihat di kurva ini Pak, psikometrik chart Pak, kalau mau melihat hubungan kurva apa RH dan temperatur seperti itu. Jadi tidak kalau temperaturnya turun tidak serta-merta juga RH-nya banyak turun gitu Pak. Mesti lihat dulu di kurva. Seperti itu Pak. Ya, baik. Baik ya, cukup Pak Sahrul ya. Lihat di kurva Pak ya. Baik, mudah-mudahan Pak Yusuf bisa melihat kurvanya, mungkin ada di paparannya Pak Sahrul. Baik, yang ketujuh masih untuk Pak Sahrul, dari Pak Guguk lagi ini dari Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Pertanyaan adalah caranya menghitung kebutuhan sirkulasi dalam ruangan isolasi bagaimana Pak? Silakan Pak. Untuk menghitung ACH ini maksudnya ya Pak, sepertinya. Ya, kelihatannya begitu. Kalau menghitung ACH tinggal kita kalikan saja, misalkan volumetrik ruangannya berapa. Kalau luasan kan luas kali tinggi, nanti kan ketemu volumetrik ruangan isolasi itu. Nah, nanti dari misalkan permintaannya kan 12 kali ACH ya, 12 kali volume ruangan begitu Pak. Nanti ketemu. Itu yang dibutuhkan dibagi berapa kecepatan ininya per jamnya begitu. Baik, cukup baik. Ya, di slide tadi ada kok tentunya kalau mau menghitung. Oke. Baik Pak Sahrul, terima kasih Pak. Baik, berikutnya, ya baik. Masih untuk Pak Sahrul lagi, ini Pak Sahrul laku ini pertanyaannya. Dari Pak Heri, Rumah Sakit Umum Proklamasi. Pertanyaannya adalah pemeriksaan angka kuman di udara di ruang OK
dan diisolasi berapa kali dalam 1 tahun? Persyaratan intensitas cahaya di meja operasi dan ruang operasi berapa, Pak? Silakan, Pak Sahrul. Untuk begini Pak, untuk pemeriksaan angka kuman memang BPFK Jakarta belum melaksanakan Pak untuk pengujian tersebut. Cuma kalau memang setahu saya sih kalau rumah sakit itu mau running operasi biasanya dari PPI kalau nggak salah ya, mereka akan melaksanakan tes swab atau apa gitu ya, kalau nggak salah tes usap atau apa untuk kaitan dengan jumlah bakteri di ruangan seperti itu. Kemudian untuk intensitas cahaya kalau di meja operasi kalau nggak salah, kalau di ruangannya 200 sampai 300 ya. Kalau meja operasi kalau nggak salah entah saya entah 10.000 kalau nggak salah ya. Seperti itu Pak. Katanya dengan ini ya, dengan lampu operasinya biasanya gitu. Baik, cukup Pak ya. 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 Baik, Bu sekalian, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9 untuk Pak Indra, Pak Biah Faktori dari Pak Gunawan. Pertanyaannya adalah anterum menjamin udara dari ruang infeksius tidak keluar ke ruangan selasar atau sebaliknya. Bagaimana dengan APD yang digunakan para medis setelah melakukan tindakan di ruang infeksius keluar dalam kondisi telah bersih, kecuali kalau APD dilepas dalam ruang anterum dulu? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tadi ya, karena kan kontaminasi itu terjadi bisa kontak, bisa airborne ya. Nah, jadi kita yang meminimalisir secara udara, pengaturan udara. Tapi memang kita petugas itu bisa membuka ya APD itu di anterum, tetapi masker itu tetap dipasang gitu. Jadi setelah keluar dari anterum tadi, maka masker bisa dilepas. Mungkin seperti itu solusinya, Pak. Ya. Bagaimana? Cukup, Pak? Ya. Baik, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra, atas jawabannya. Baik, masih ada waktu 3 menit lebih. Masih ada pertanyaan mungkin dari Mbak Faik. Ada lagi, Pak? Mbak Faik? Sepertinya pertanyaan sudah habis, Bapak. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah nggak ada, saya tutup untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab pada sesi yang kedua ini. Baik, terima kasih kepada para narasumber, kepada Pak Sahrul, kepada Pak Indra atas paparannya. Mudah-mudahan akan menjadi referensi sekaligus untuk menjadi rujukan di dalam pengembangan ruang obat dan ruang isolasi di rumah sakit. Baik, saya kembali lagi kepada Mbak Faik, silakan. Kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Nasir selaku moderator pada sesi tanya jawab yang kedua. Terima kasih juga kepada Bapak Syahrul Muhammadiyah STMT selaku perwakilan dari BPFK dan juga Bapak Dr. Indra selaku perwakilan dari The Bio Factory sudah berkenan menjawab pertanyaan dari peserta pada sesi Q&A sesi kedua kali ini.